Perkenalkan, nama saya Antonio Banggasega Sinaga dengan NIM J0304211102 dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer Angkatan 58 Kelas Praktikum BP2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan biji filter topologi yang saya akan buat ya dengan ketentuan yaitu dimana R2 tidak boleh muncul network untuk R1 dan R3. Baik, lanjut ke chemistry-nya. Di sini saya akan membuat project baru untuk membuat topologinya, yaitu kita akan kasih nama di sini adalah P6. Baik, kita buat. Di sini kita akan mengimport file routernya, yaitu dimana kita ke edit, preference, masuk ke Dynamics IOS router. Di sini kita akan klik. Ini kita akan hapus dulu yang file pertamanya. Dan di sini kita akan klik new, run this IOS router on my local computer. Di sini kita akan klik new, browse. Nah, file yang kita gunakan adalah C2691. Kita akan open, kita next, dan di sini kita akan biarkan default seperti ini biasa. Kita akan next, dan ini untuk MIB nya kita naikin jadi 256. Kita klik next, dan untuk slot satunya kita tambahkan NM1FTX. Kita klik next, dan untuk WC nya kita tambahin WC2T untuk ketiganya. Nah, ini kita akan klik ideal phase finder nya. Nah, ini akan menunggu waktu sebentar. Kita akan tunggu sampai selesai loadingnya. Nah, di sini akan muncul kodenya. Nah, ini kodenya itu akan berbeda di setiap komputer ya. Oke, kita akan klik OK, kita akan klik finish, kita akan klik apply dan OK. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengimport file routernya. Baik, di sini kita lihat bentuk topologinya akan seperti ini. Baik, kita akan membuatnya, yaitu di mana kita akan tambahkan routernya C2691, kita taruh di sini untuk router 1, di sini untuk router 2, dan di sini untuk router 3. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini tuh adalah G00. Nah, G00 itu diganti oleh F00. Jadi akan jadi ganti F00, di sini F001, dan di sini akan F001. Baik, kita akan lanjut ke sambungnya. Di sini kita akan ganti ke F00, kita ke sini F00. Jadi selanjutnya di topologinya F001 dan F00. Berarti ini F01 dan ini F00. Baik, di sini topologi sudah terpasang. Nah, di sini kita akan klik run untuk menjalankan router tersebut. Nah, di sini kita akan buka konsol. Nah, di sini kita akan tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, di sini bisa lihat bahwa di sini loopback IP 0-nya untuk router 1 dan ini untuk router 2 dan ini router 3. Dan di mana setiap oktetnya diganti 3 digit di oktet kedua diganti 3 digit NIM terakhir. Nah, baik, berarti kita lanjut ke konfigannya. Berarti kita ke config terminal. Ini kita akan masukin INT loopback 0. Nah, di sini bisa lihat loopback 0-nya itu ada 192. Kita berarti masukin IP ADD atau IP add 192 102.1.1 sesuai dengan yang ada di gambar topologinya. Dan untuk subnet box-nya itu 255.255.255.224. Oke, ini untuk loopback yang pertama, loopback 00. Kita enter dan kita lanjut masuk ke loopback 01. Loopback 01
kita akan masukin IP-nya, yaitu IP ADD, yaitu 192.1.65, karena di tentuan di topologinya itu titik 65. Dan untuk subnet box-nya itu 255.255.192. Kita akan klik enter. Nah, di sini nih kita akan menonaksakan terlebih dahulu, karena kalau percuma kalau kita tidak nyalakan untuk semua loopbacknya. Nah, di sini tuh kita karena di router 1 itu tersambung ke fase ethernet 00, kita akan masukkan IP ke fase ethernet 00, yaitu INT F00, di mana kita akan masukkan IP-nya itu IP ADD. Bisa dilihat sini bahwa di sini tuh ada 10.1.nim.2.0. Nah, di mana berarti kita akan masuk ke IP ADD 10.1002.2.1 spasi subnet fax 255.255.255.0. Oke, kita enter. Nah, di sini jangan lupa untuk no SH. Oke, untuk router satunya bisa dilihat ini udah selesai konfigurasinya. Lanjut ke router kedua, yaitu kita masuk ke GNS-nya. Di sini router 2, kita akan konsol. Nah, di sini kita akan menunggu untuk, nah di sini kita akan tulis config terminal. Kita akan mengkonfig sama seperti yang dilakukan di router 1. Nah, bisa dilihat di topologinya ini. Dan untuk R2-nya sendiri bisa dilihat IP-nya yaitu IP loopback-nya 192.nim.2.1, dan IP loopback satunya itu 192.nim.2.255. Yaitu berarti kita masuk ke INT loopback 0. Kita masukkan IP ADD 192.nim.2.1 dengan subnet max yaitu 255.255.255.224. Kita akan klik enter dan kita no SH. Kita akan masuk ke loopback yang ke 1, yaitu INTLO01. Kita akan masukkan IP ADD, yaitu untuk yang loopback kedua, loopback pertama itu 192.nim.2.65, karena sesuai dengan yang di topologi di atas, yaitu 192.nim.2.265. Oke, kita akan masuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Oke, lanjut. Di sini kita bisa lihat bahwa terjadi overlap. Nah, teroverlap terhadap LO01, 002. Di sini itu berarti kalau kayak gitu untuk problem solvingnya yaitu kita menggunakan di sini berarti saya salah naruh IP
di starting box-nya. Di sini 192 untuk supply box-nya. Kita akan coba apakah problem solving kita berhasil. Berhasil. Berarti lanjut, kita akan OSA dulu. Nah, habis itu selanjutnya kita akan, karena di R2 nya tersebut itu tersambung F00 dan F01, kita akan masukkan IP nya untuk keduanya, INT F00. Di sini kita IP ADD 10.102 yaitu NIM titik 2.2. Kenapa 2 belakangnya? Karena di sini tuh titik 2 belakangnya. Dengan kita masukkan sampai belakang itu 255.255.0. Kita akan OSA. Dan untuk FA01 nya kita akan masukin IP ADD 10.102 yaitu NIM titik 3.2. Kenapa 2? Karena bisa dilihat lagi di sini bahwa di sini ada 2 di GFA01 nya di topologinya. Dan kita masukkan subnet box-nya yaitu 255.255.255.0. Kita enter, kita noesa. Oke, kita akan exit terlebih dahulu dan kita akan menguji apakah pemasukan IP di R1 dan R2 nya apakah berhasil dengan cara kita melakukan ping ping 10.102.2.1, yaitu kita akan masuk ke router 1 yang di sini. Kita akan ping, kita akan tempat tes ping. Sukses. Berarti artinya IP-nya berjalan dengan baik dan tidak ada ini. Dan bisa dilihat juga di sini kita coba, kita juga exit to show run. Bisa dilihat sini. Di sini bisa lihat IP loopback-nya itu di sini tuh 102.11. Di sini IP loopback 165. Jadi sesuai dengan apa yang ada di di ketentuan pertama di ASN 1000. Untuk di R2 kita bisa teduh saran. Kita bisa lihat IP loopback-nya. Nah, di sini kita lihat IP loopback-nya itu di sini tuh 192.168. Maksud saya 192 NIM 2.1. Nah, di sini bisa lihat IP loopback-nya itu 192 NIM 2.1 benar, dan untuk level satunya itu 192 atau NIM 2565 berarti benar. Oke. Berarti kita lanjut ke config ke R3. Kita akan klik konsol dan kita akan lanjut untuk config yang R3. Nah, di R3 ini kita mengkonfignya sama seperti yang kita lakukan di R1 dan R2, di mana di R3 ini kita akan masuk ke, tunggu terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk ke config terminal. Nah, di sini tuh kita bisa lihat IP loopback-nya itu 192 NIM 3.1 dan IP loopback 1-nya 192 NIM 365. Berarti kita masukin berarti INT LO0 itu IP ADD itu untuk di L010 LO0 yaitu 192.168.3.1 yaitu dengan subnet max 255.255.255.224. Kita akan klik enter dan noesa. Dan untuk di loopback LL1 nya
kita akan masuk, kita akan masukkan IP ADD. Kita bisa lihat di sini bahwa di sini adalah 192.102 yaitu NIM saya sendiri, .3.65 dengan subnet max yaitu 255.255.255.192. Kita akan enter dan Noesa. Nah, tapi jangan lupa karena di R3 nya ini terhubung dengan F000, jadi kita harus masukkan IP ke F000. Jadi kita masukkan int F000, kita enter IP ADD. Bisa dilihat sini bahwa di sini ada 10.nim.3.0. Berarti kita masukin berarti IP ADD 10.102.3.3. Kenapa titik 3? Karena di sini di bagian di F00 itu ada titik 3 di sini sesuai topologi. Titik 3 spasi 255.255.255.0. Oke, kita enter dan Noesa. Baik, untuk mengetesnya lagi kita lakukan pengujian yaitu sama seperti yang di R1 R2, yaitu kita exit dulu pertama kali, lalu kita akan tulis ping, itu artinya untuk mengirim pesan untuk ke 10 ke IP 10.nim.3.2. Nah, kenapa titik 3.2? Karena kita masuknya ke F01. Nah, kita akan coba untuk masukin pingnya ini apakah berhasil. Oh, maaf, ada tipe yaitu dimana kita kurang do. Nah, kita akan nunggu. Sukses untuk pengepingannya ke IP 10.102.3.2. Sini kita coba lagi ping lagi 100%, karena tadi itu masih 180 karena mungkin masih ada yang masih belum jalan semuanya, berarti ini sukses rate 100%. Dan bisa dilihat di sini bahwa di R3 dan R4 kita bisikan dua saran. Di sini saya sudah mengkonfigurnya sesuai perintah yang ada di topologi, yaitu dimana perintah awalnya yaitu loopback, IP loopbacknya yaitu 192.nim.3.1 sama dengan ini, dan loopback satunya yaitu 192.102.3.65. Nah, oke, ini untuk konfigurasi IP di topologinya. Untuk konfigurasi BGP-nya kita akan masuk ke di sini DR1. Kita akan masuk ke R1. Nah, di R1-nya itu kita lihat bahwa pertama kan R1-nya berarti bisa masuk ke lewat R2, R3. Dan R3 juga bisa dimasuk dari R2 ke R1. Tapi cuma di R2 aja yang tidak boleh muncul network untuk R2, R1 dan R3. Baik, kita akan masuk ke konfigurasinya, itu pertama router BGP 1000, karena di R1 itu ASN-nya itu 1000, itu router BGP 1000. Kita masukkan network yaitu 192.102 yaitu NIM.1.0. Yaitu 1.0 itu yaitu yang berada di bagian antara G00 dan maksudnya di F00 dan F00 yang di R1 dan R2. Baik, lanjut ke max-nya yaitu kita masukin 255.255.255.0. Dan untuk selanjutnya yaitu kita akan masukin networknya yaitu
network 10.102.2.0, yaitu network yang ini yaitu dimana itu terletak di bagian antara R2 dan R3. Maksud saya yang terletak di antara R1 dan R2. Dan untuk networknya itu ya maksudnya IP yang berada di sekitaran F00 yang di R2. Nah, lanjut untuk maxnya 255.255.255.0. Dan untuk kita masukin ke neckboardnya itu IP tetangga 10.10.02 untuk NIM 2.2. Titik 2 nya neckboardnya itu yang berada di sekitaran sini yang di R2 di F00. Kita akan masukkan, kita kasih remote access untuk di R1 nya remote as-nya yaitu 500. Karena kenapa 500? Karena di bagian di R2 nya itu mempunyai ASN 500. Kita enter. Dan untuk neckboard satu lagi yaitu yang di IP 10.02.3.3 itu terletak di antara di R2 dan antara R2 dan R3. Nah, kita kasih remote as-nya itu 300. Kenapa 300? Karena di R3 nya mempunyai ASN 300. Kita enter. Nah, di ini untuk konfigan router satunya itu udah selesai. Lanjut kita masuk ke router 2. Sebelum ke router 2 kita akan langsung ke router 3 karena router 2 karena kan kita mau eksekusi yang router 2, kita masuk ke router 3 terlebih dahulu. Yaitu router 3 itu karena router 3 bisa ke semuanya, kita masukin berarti router BGP 300. Kalau bertanya kenapa 300? Karena R3 nya sendiri 300 ya. Kita masukin networknya 192 NIM 3.0. Kenapa 3.0? Karena bisa lihat sini yaitu di antara R2 dan R3 nya yaitu mempunyai IP networknya itu. Dan untuk max itu kita masukin 255.255.255.0. Kita akan enter. Dan untuk network satu lagi masukin 10 titik NIM titik 3.0. Kalau ada yang bertanya kenapa masukin IP itu, karena IP yang ada di antara R2 dan R3 ya. Masuk ke maxnya itu 255.255.255.0. Enter. Nah, ini udah selesai. Kita masukin neckboard. Kenapa kita perlu masuk neckboard? Karena neckboard sendiri punya arti yaitu tetangga. Kenapa kayak gitu? Karena supaya bisa melewati memunculkan router tetangganya itu R2 dan R1. Kita masukin neckboard yaitu 10.102 yaitu NIM 3.2. Kita kasih remote as. Remote as-nya kita kasih 500. Kenapa 500? Karena bisa dilihat di sini R2 nya mempunyai ASN 500. Kita enter. Lanjut ke neckboard satu lagi, neckboard. Kita masukkan IP-nya 10.NIM.2.1. Remote as-nya kita kasih 1000. Kenapa 1000? Karena dari R1 nya mempunyai ASN 1000. Nah, ini untuk konfigan R2 R3 nya maksud saya udah selesai. Karena R1 dan R2 tidak ada ketentuannya, yaitu tidak bisa memunculkan network di kedua lainnya. Nah, ini untuk kita eksekusi di R2 nya.
Nah, untuk router 2-nya kita langsung ke konfigannya, yaitu di mana bisa dilihat sini kan bahwa di sini di perintahnya di R2 tidak boleh muncul network R1 dan R3. Berarti di R1 dan R3-nya berarti kita harus nge-blacklist, yaitu dengan perintah access list 102 spasi deny IP 192.102.1.0 spasi 0.255 kita kasih wildcardnya. Nah, ini berarti udah. Berarti lanjut ke ini kenapa 102.1.1 karena bisa dilihat di sini bahwa di sini tuh supaya tidak muncul di bagian di ASN R1-nya. Dan kita lanjut ke access list. Kita ganti yang bagian satunya ini ganti jadi 3. Karena kenapa 3? Karena supaya tidak memunculkan di bagian di R3-nya. Kita enter. Baik, kalau ini karena sudah diaturkan aturannya tidak boleh memunculkannya, berarti kita tinggal lanjut ke router BGP ya. Sebelum itu kita masukkan kita akan masukkan access list 102 permit IP ini. Kenapa kayak gitu? Karena supaya bisa mengizinkan IP lainnya masuk. Kita lanjut ke BGP-nya, yaitu konfigurasi BGP-nya yaitu router BGP 500. Kenapa 500? Karena di R2-nya memiliki ISN 500. Enter. Kita masukin lagi seperti kayak kita lakukan di R1 dan R3 network 10.102.3.0 dengan maxnya yaitu 255.255.255.0. 10.102.3 itu yaitu terletak di bagian antara R2 dan R3. Berarti kita enter. Nah, lanjut kita ke network lagi, satu lagi ke network. Kita masuk ke network 10.102.2.0 max 255.255.255.0. Kenapa kita masukin 10.102.2.0? Karena kita bisa lihat sendiri bahwa ini adalah IP yang di antara R1 dan R2. Karena kita untuk memasukinya, kita enter. Kita masuk ke network satu lagi yaitu maksud saya masuk ke neighbor. Kita masuk ke neighbor yaitu tetangga. Neighbor 10.102.2.1 dengan kita kasih remote as maksud saya. Remote as-nya yaitu 1000. Kenapa 1000? Karena bisa dilihat yang di R1-nya tersebut memiliki ASN 1000. Dan kenapa kalau bertanya-tanya kenapa masukin 10.10.102.2.1? Karena IP yang terletak di antara R1 dan R2 itu memiliki IP tersebut. Kita masuki. Nah, untuk selanjutnya kita masukin networknya yaitu masuki titik 3 110.102.3.3 dengan remote as-nya itu 300 karena yang di R3 memiliki license 300. Nah, di sini sebelum itu kita masukin network yang di 2.1-nya itu distribusi list. Kita terus
distribute list Neighbor 10.102.2.1 distribusi list 102 out. Sepertinya ada yang terjadi salah tanda baca. Neighbor 10.102.2.1. Oh, salah. Ini bukan distribute tapi distribute list. Oke. Lanjut kita akan masukin ke IP-nya satu lagi, yaitu sama, tinggal beda di bagian outlet ketiga dan keempatnya, yaitu di sini 3 dan yang ini 3. Kita sama network distribute list out 102. Bentar. Oke. Nah, di sini udah selesai untuk konfigannya. Bisa dilihat di sini, kita akan lihat apakah konfig kita berhasil. Kita akan exit to show IP root. Dan di sini kita akan cari, kita exit terlebih dahulu to show IP root. Oke. Exit. Kita akan menggunakan to show IP root. Oke. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa di sini R1 itu dilewati oleh BGP karena kita tidak membatasi aksesnya. Artinya konfigan yang kita berhasil itu kita berhasil. Dan R1 ini bisa lewat dari berarti ada network R2 dan R3. Dan kita bisa lihat lagi di R3 terlihat di sini dilewati oleh BGP. Dan di sini berhasil konfigan kita di R3 karena memunculkan, berarti kita memunculkan di R3 itu network R1 dan R2. Dan untuk di R2 bisa lihat sini tidak ada BGP-nya. Karena kenapa? Karena kita sudah membatasinya dari awal di konfigan awal. Karena sesuai ketentuan yaitu di mana R2 tidak boleh memunculkan network untuk R1 dan R3. Dan di sini tapi R2 tidak bisa memunculkan network dari R1 dan R3. Nah, kalau bisa disimpulkan bahwa konfigan yang saya buat ini yaitu berhasil. Ya, mungkin sekian untuk praktikum kali ini dengan mata kuliah jaringan komputer lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.